Benarkah Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang benar-benar gelap? Kawan Minmot, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Pada hari-hari belakangan ini, kawan Minmot, berbagai platform media sosial dipenuhi dengan tagar Indonesia Gelap, yang kemudian diikuti dengan tagar Kabur Aja Dulu. Kedua tagar ini menjadi trending topik dalam sepekan terakhir kemarin. Para mahasiswa yang berunjuk rasa di berbagai kota besar di Indonesia juga menyebut aksi mereka sebagai aksi Indonesia Gelap. Sehingga muncul opini di sebagian masyarakat bahwa kondisi Indonesia benar-benar gelap. Kemudian muncul ajakan untuk kabur aja dulu ke luar negeri. Tetapi, benarkah Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang benar-benar gelap? Jawabannya terpulang pada diri kita masing-masing. Tetapi, ketika kebebasan berbicara dan berpendapat masih berlangsung bebas sebebas-bebasnya tanpa dibatasi, rasanya tidak ada cukup alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi gelap. Indonesia akan terasa gelap bila kehidupan demokrasi dan kebebasan berbicara dimatikan. Tetapi lihatlah, pemerintah tidak pernah membatasi kebebasan berbicara. Setiap warga negara Indonesia bebas mengkritik dan memprotes pemerintah melalui berbagai sarana, termasuk sarana unjuk rasa. Bahkan menghujat pun tidak dilarang. Sebagai contoh, melalui akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, juga akun resmi Presiden RI, tidak sedikit warganet yang memprotes keras kebijakan-kebijakan Presiden, bahkan ada yang menghujat pribadi Presiden, namun tetap dibiarkan. Ini berarti bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia tetap terpelihara dan tetap berlangsung terang benderang. Roda perekonomian, termasuk perekonomian rakyat, masih berjalan sebagaimana adanya. Ini menandakan bahwa Indonesia masih disinari cahaya terang yang mengandung banyak harapan. Bahwa di sana-sini masih banyak ditemukan kekurangan itu masih bisa diperbaiki bila kita menyikapinya dengan penuh optimisme. Kemudian, mengenai anjuran kabur aja dulu, alias anjuran untuk meninggalkan Indonesia, kepada siapa anjuran ini ditujukan? Tidak semua orang bisa pergi dan bekerja di luar negeri. Karena untuk pergi ke luar negeri diperlukan biaya yang tidak sedikit. Kebanyakan orang Indonesia belum mampu hijrah ke luar negeri. Dan apakah dengan kabur aja dulu, permasalahan di dalam negeri bisa terselesaikan? Respons pemerintah sebenarnya cukup simpatik dalam menanggapi aksi Indonesia Gelap yang diusung para mahasiswa dengan 13 tuntutannya. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang berbicara langsung di depan para pengunjuk rasa, berjanji akan mengkaji seluruh tuntutan para mahasiswa. Namun Prasetyo juga meminta masyarakat, termasuk mahasiswa, agar berimbang dan jeli dalam memahami informasi yang berkembang. Di antaranya, mengenai tuntutan mahasiswa agar efisiensi di lingkungan pemerintahan dibatalkan karena dinilai merugikan dunia pendidikan. Mengenai hal ini, Mensesnek mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah tidak akan berdampak pada dunia pendidikan. Program-program pendidikan, termasuk sejumlah program beasiswa yang dibiayai pemerintah, tetap berlangsung sesuai aturan yang berlaku dan tidak terganggu efisiensi anggaran. Lebih jauh lagi, dalam pidatonya di acara hari ulang tahun Partai Gerindra belum lama ini, Presiden Prabowo mengatakan bahwa hasil efisiensi di sejumlah kementerian justru akan dialokasikan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di antaranya untuk memperbaiki puluhan ribu bangunan sekolah yang rusak berat di berbagai wilayah Indonesia, serta meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Program makan bergizi gratis atau MBG juga termasuk program yang dituntut para mahasiswa untuk dievaluasi. Tentu saja, evaluasi atas program MBG ini terus-menerus dilakukan pemerintah karena memang belum sempurna. Tapi untuk dibatalkan, tampaknya terlalu dini. Apalagi sudah banyak anggota masyarakat yang merasakan manfaatnya dan berharap program ini terus dilanjutkan. Bagi kalangan masyarakat berpunya, program ini mungkin dianggap tidak ada artinya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup berkekurangan, program ini sangat berarti. Dan jumlah anggota masyarakat yang berkekurangan ini sangatlah banyak. Lalu mengenai kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian. Siapa sebenarnya yang dirugikan? Sektor-sektor usaha yang selama ini bergantung pada kucuran dana dari bagian anggaran pemerintah seperti sektor pengadaan barang dan jasa mungkin akan mengalami kelesuan. Tetapi sebagian besar masyarakat tidak akan terpengaruh. Sejak puluhan tahun lalu kawan Minmot, dari periode ke periode, selalu saja ada tuntutan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Tetapi begitu Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahannya memutuskan untuk melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran pemerintah, muncul tuntutan agar kebijakan efisiensi ini dibatalkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaklumi munculnya kekagetan-kekagetan akibat kebijakan efisiensi atau pengetatan anggaran di lingkungan pemerintahan. Karena sekian lama, birokrasi bergerak dengan anggaran yang relatif longgar. Akibat kekagetan itu, kata Ahmad Muzani, timbul sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang salah kaprah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Padahal kebijakan itu dimaksudkan untuk kebaikan jangka panjang. Kawan Minmot, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan yang harus diselesaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih. Namun memang diperlukan kesabaran untuk menunggu hasilnya. Karena usia pemerintahan Prabowo masih sekitar 5 bulan sejak dilantik. Yang penting adalah kita menghadapi semua permasalahan itu dengan hati dan pikiran yang jernih. Tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menjadi subscriber kami. Dan Anda yang sering memberikan like serta komentar. Salam Minmot.